Sukihontu, Namo Buddhaya. Makan nasi pakai ikan gulai, ditambahkan dengan terasi. Mari saksikan acara segera dimulai, penuh dengan konsentrasi. Yang kami muliakan Biku Sangga, yang kami hormati Ardasilani, Samanera, Rama, Ramani, Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun YouTube. Acara ini kita siarkan secara online di Zoom dan di YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Nah, Bapak Ibu, kita akan dengarkan satu syair renungan Dhammapada yang akan dibawakan oleh Saudari Opi. Silakan Saudari Opi. Dhammapada Lokawagga syair 167. Hinang dhammang naseweya pamate nanasang wase michaditing naseweya Nasya lokawadhano, yang artinya janganlah mengejar sesuatu yang rendah, janganlah hidup dalam kelengahan, janganlah menganut pandangan-pandangan salah, dan janganlah menjadi pendukung keduniawian. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Opi. Nah, Bapak Ibu, mari kita semuanya melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha melalui Namaskara Patah. Silakan. Semuanya bersikap anjali, sama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangko Sanghang Namami. Baik, Bapak Ibu, kita hari ini kehadiran dua tamu spesial. Yang pertama ada Bante Teja Punyo Mahatera, Wandami Bante. Dan yang kedua ada Ko Arya yang sudah bergabung bersama kita. Nah, dua orang ini akan berbicara tentang satu judul yang sangat luar biasa, dan kita lihat profil dari Bante terlebih dahulu. Nah, Bante Teja Punyo Mahatera, nama penabisan Teja Punyo, tempat penabisan di Wat Tumpo, Buriram, Thailand, tanggal penabisan 10 Mei 1998. Nama penabis Praraja Pawisarat. Nama guru penabisan Prakru Dhamma Prawedi. Nama guru pembimbing Pra Acan Jiwarat. Nah, beliau saya ini sebagai Upa Padesanayaka Jawa Timur dan dipercaya Sangga Theravada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke 16 wihara keresidenan Besuki seperti Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi. Beliau pendiri Radio Paramita FM di Blitar, pendiri Wihara Berkah Utama Surabaya, pendiri Pertapaan Vipassana Giridhamo, Wonosalam, Jombang. Beliau juga pendiri PAUD TK Pelangi Jaya Dhammaharja dan tahap pembangunan PAUD TK di Wihara Dhammakerti Banyuwangi. Nah, berikutnya kita lihat profil dari Ko Arya. Ko Arya Wandana Handoko, lahir 19 September 1987, beliau S1 Bisnis Prasetya Mulia, Business School 2005, Major Corporate, Financial Career and Business-nya, Prudential Life Assurance 2011 hingga 2018, PT Rezeki Kenceng Makmur, kopikenceng.id, @tatuyet.id 2019 hingga sekarang, Wandana Plan 2009 hingga sekarang, Premium Plan Supplies, eksportir tanaman hias, Ornamental Plants. Ini pernah Ci Jessica ceritain. Nah, Buddhist
organisasi aktivitas beliau itu Daya Kasaba Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya 2000 hingga 2002, pengurus pemuda Wihara Theravada Buddha Sasana 2005 hingga 2007, founder of Buddhist Reborn 2007 hingga 2009, advisor of Buddhist Reborn 2009 hingga 2022, wakil ketua Jakarta Buddhist Center 2019 hingga 2022. Selamat malam, Bu Arya. Selamat malam, Teddy. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat malam, Bante. Ya, kita akan bincang-bincang satu topik yang sangat menarik dengan judul "Iyakah hidup ini panggung sandiwara?" Nah, ini satu topik yang sangat menarik. Nah, kenapa topik ini harus kita bahas? Ini juga sangat menarik karena kebanyakan masyarakat itu banyak yang tidak menjadi dirinya sendiri, banyak menjadi orang lain. Dan hari ini kita akan bincang-bincang dengan Ko Aryan dan Bante, gimana sih yang sebenarnya, dan apakah memang hidup ini panggung sandiwara. Nah, saya akan ke Ko Arya dulu. Ya, nah, boleh. Mengapa sih banyak orang itu tidak menjadi dirinya sendiri? Dan apa penyebabnya? Kira-kira begitu. Waduh, berat nih pertanyaannya ya. Pertanyaan pertamanya udah berat ya. Iya, kenapa nggak jadi diri sendiri ya? Ya pasti mungkin ada tujuannya ya. Bisa kalau kata orang zaman now mungkin jaim, jaga image ya. Ya kan, jaga image. Jadi karena memang sebenarnya juga mengapa tidak menjadi diri sendiri bisa jadi itu timbul karena persepsi dari orang-orang yang lihat orang tersebut aja, Ted. Ya kan? Jadi bukan berarti orang tersebut dengan sengaja memperlihatkan image yang dijaga, tapi kadang-kadang memang persepsi juga jadi itu. Jadi ada dua pihak nih, ya. Jadi memang si orangnya ini mendesain supaya dilihat atau dipandang dengan pandangan tertentu yang dia mau, juga bisa ada orang lain yang memang persepsinya tertentu terhadap orang ini. Jadi memang dua hal ini sih gitu. Jadi ya sebenarnya kalau saya lihat kalau memang nggak ada tujuan yang buruk gitu ya, ya sah-sah aja hidup-hidup orang itu kan mau itu. Jadi mungkin saya elaborasi ini topiknya sangat luas sekali ya, panggung sandiwara ini maksudnya saya di briefing sama Teddy bahwa ya kan ada ini kok di masyarakat orang yang pakai topeng gitu ya. Jadi mau dilihat seperti apa yang dihasilkan aja. Jadi kalau saya melihatnya di kehidupan sekarang ini, kita ada hidup di dua zona. Satu zona offline, satu lagi zona online ya. Di mana di zona offline ini orang-orang mengenal kita itu lewat offline, ketemu gitu ya, ketemu secara kopi darat gitu ya, jadi benar-benar ketemu secara fisik. Nah, tapi di zaman sekarang ada zona kedua, yaitu zona online, di mana orang-orang ketemu kita itu di platform-platform online ya. Contoh di WA status, dari paling simpel dah, WA dipakai dari anak kecil sampai orang paling senior. Ya kan? Di Instagram, di Facebook, sosial media, untuk dunia profesional di LinkedIn, ya kan? Nah, jadi dua zona ini yang dibagi kehidupan. Jadi kehidupan sekarang ini dibagi dua zona tersebut gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita hidup di dua zona. Dan untuk keadaan seperti ini, seperti yang kemarin kita pandemi, dan sebenarnya sebelum pandemi juga sudah, tapi diperkuat lagi dengan keadaan pandemi, di mana kita melihat orang lain itu banyak lewat online. Betul ya, Ted ya? Ya kan? Nah,
Jadi banyak sekali ya, kadang-kadang mungkin di masyarakat kita suka dengar gitu ya, wah di sosmed kelihatannya orang sombong banget gitu ya. Ternyata pas ketemuan orangnya baik gitu ya, nggak seperti yang dia lihat, dia pandang di online. Itu yang tadi saya disebutkan pertama. Jadi ya, orangnya ini tidak mendesain bahwa dirinya sombong gitu ya, tapi orang lain memandangnya bahwa orang ini sombong gitu ya. Tapi pas ketemuan, pas offline, ternyata orangnya ramah, enak gitu ya. Nah, tapi bisa juga kebalikannya. Di postingannya orangnya baik ya, tapi pas ketemu sombong gitu ya. Nah, ini kan persepsi ya. Persepsi terhadap apa informasi yang masuk lewat mata dan telinga terutama. Gitu. Jadi paparan singkat ini mungkin bisa menggambarkan bahwa kalau Teddy tanya di awal, apa penyebabnya orang-orang ini mau apa tadi disebutkan Ted apa? Mau apa tadi? Mengapa tidak menjadi dirinya sendiri? Tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Saya rasa ini balik lagi ke orangnya masing-masing gitu ya. Kalau saya bahas lagi lebih detail ya, ada online dan offline itu bisa dipandang di 8 aspek ya. Ya. Kalau kita lihat kehidupan orang, kita lihat objek yang masuk lewat mata kita di sosial media terhadap seseorang, itu ada 8 aspek yang kita bisa lihat ya. Misalnya kita lihat postingan orang lain ya di sosial media ya, mereka bisa posting tentang ada 8 ya. Posting tentang karir mereka. Ya. Bisa posting mengenai bisnis. Bisa posting mengenai materi atau anak muda zaman now itu lagi ngetren namanya flexing ya. Beli mobil baru lah, apa handphone baru, materi. Keempat, mereka bisa posting tentang hobi. Ya. Kelima, tentang jalan-jalan. Ya. Keenam, tentang sosial. Ketujuh, tentang relasi dia sama pasangan, sama keluarga. Dan 8, spiritual. Ya. Nah, jadi 8 aspek nih. Kalau misalnya seseorang postingnya banyakannya tentang karir, bisnis, flexing, ya. Wah, berarti orang-orang memandang dia, wih orangnya sukses banget nih. Karirnya sekian, dia posting omset sekian, capai sekian, ya. Wah, orang-orang berpandangan bisnisnya luar biasa dahsyat gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat nih, orang-orang ini yang tadi maksudkan itu tidak menjadi diri sendiri, itu gimana maksudnya? Kalau saya memaparkan lebih global ya, bahwa memang setiap orang postingannya itu biasanya jarang yang merata, jarang yang memposting tentang 8 ini. Ya, biasanya kalau postingnya tentang karirnya, ya, bisnisnya paling biasanya berkaitan sama materi, hobi, sama jalan-jalan. Ya, misalnya anggaplah ada satu sosok, ya, memang mendesain dirinya butuh personal branding kalau kata orang zaman sekarang ya. Personal brandingnya mau dibangun, orang ini sukses luar biasa. Pasti yang dia posting karirnya, tentang bisnisnya, tentang hal-hal apa yang dia punya. Dia punya rumah, apartemen, mobil mewah, ya. Hobinya, hobinya koleksi jam. Dia posting lah foto jam-jamnya segala macam, ya. Dan posting tentang dia jalan-jalan segala macam. Supaya pandangan orang melihat bahwa orang ini sukses luar biasa. Personal brandingnya dibangun sukses luar biasa. Ya, padahal ya ada 2 kemungkinan. Benar ini semua punya dia atau bisa jadi punya orang lain. Ya. Nah, jadi kalau tadi Teddy nanya saya, ini tujuan orang ini apa kok? Ya, balik lagi tergantung. Ya. Tergantung masing-masing punya motivasinya apa. Mau dilihat sebagai orang sukses kah? Taunya punya orang lain tuh jamnya, ya karena kan misalnya saya hari ini posting saya pakai jam yang mewah-mewah. Pandangan orang ya bisa aja bilang, "Oh, kok Arya tuh beli jam baru." Padahal saya lagi di restoran sama teman saya pinjam teman saya, jamnya saya pakai terus saya posting-posting ya. Bisa jadi kan? Karena itu persepsi aja. Ya, persepsi terhadap apa yang masuk lewat mata, lewat telinga kita gitu. Jadi kalau
orang yang tadi saya cerita posting tentang 5 hal ini, ya 5 hal ini memang dia mau membrandingkan dirinya menjadi seorang yang sukses, mungkin punya tujuan, ya saya mengada-ngada ya, Ted, ya, analisa aja. Bisa jadi dia mau bikin workshop motivasi sukses, supaya orang melihat dia sukses. Karena kalau yang menjadi motivator atau menjadi pembicara nggak sukses, nggak ada yang mau beli gitu kan. Harus ya. Iya, nggak ada yang mau beli tiketnya gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau tadi tanya saya, tergantung tujuan orang ini. Mesti lihat case by case gitu ya. Ada orang yang suka posting tentang sosial, spiritual, ya, relasi, ya, relasi maksudnya bisa ke anak, ke istri, ke orang tua gitu ya, gitu. Dan macam-macam lah bentukannya. Kalau saya analisa bahwa seseorang itu kalau sering posting tentang hal tertentu gitu ya, itu biasanya dia posting yang dia baik pada area itu, ya, dia baik pada area itu. Saya tadi siang saya dengar podcastnya Deddy Corbuzier, ya, dia bilang dia kan background psikolog, dia ada sebutkan sedikit mengenai hormon dopamin dan serotonin. Jadi hormon dopamin itu hormon motivasi gitu ya. Kalau misalnya hari ini kita punya motivasi, saya mau kerja gitu ya, nah itu hormon dopamin. Tapi hormon serotonin adalah hormon kebahagiaan. Jadi pada saat seseorang happy banget, itu muncullah hormon si serotoninnya itu. Nah, jadi sosial media itu kan serba instan ya. Kita kalau bosen dikit, ya bukanya apa? Handphone, lihat sosmed, ya kan? Ya, kita langsung dapat tuh hormon serotoninnya. Tapi dopaminnya jadi kagak ada. Jadi generasi sekarang tuh generasi yang kadang-kadang maunya serba instan, kerjanya nggak mau atau motivasinya nggak ada gitu. Karena dia mau mencari kebahagiaan tinggal buka sosmed, apa yang dia mau ada di situ. Dia demen lihat hobinya otomotif, dia tinggal lihat otomotif muncul ya. Jadi hormon itu membuat apa? Dan membuat orang-orang itu muncul serotonin akan likes, engagement dari apa yang dia posting. Ya. Jadi saya juga pernah menemukan ada teman saya umur 40-an, anaknya SMP, baru punya handphone, nggak lama punya Instagram. Tiba-tiba dia bilang sama mamanya, "Mah, kenapa teman saya posting Instagram yang like ratusan, tapi saya posting di Instagram yang like cuma 5. Papa, mama, Ii, sama 2 saudara sepupunya. Kenapa? Dia bertanya. Ya, karena itu menjadi ukuran kebahagiaan orang-orang zaman now gitu ya. Dan apa yang orang-orang posting biasanya kan orang-orang maunya postingnya bagus-bagus aja gitu ya. Biasanya gitu kan. Nggak posting lah tentang, kalau misalnya orang mau posting tentang bisnis, dia nggak posting tuh tentang, jarang ya saya bilang, tentang hancur leburnya dia kena tipu orang segala macam gitu-gitu ya. Jadi atau dia berjuang jatuh bangunnya gimana, ya dia posting yang bagus-bagusnya aja gitu. Ya. Jadi singkatnya bahwa tujuannya, motivasinya beda-beda tadi gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau tadi tanya motivasinya apa, tapi yang pasti seseorang itu mau dilihat baik lah sama orang lain pasti ya. Jadi pasti postingannya sesuatu yang memang dia punya nilai lebih di area tersebut gitu ya. Kalau misalnya saya postingnya tentang bisnis saya bagus ya, saya banyak kan pasti posting saya bagus-bagus. Kalau ada seseorang yang bisnis bagus, keluarga hancur, nggak mungkin dia posting tentang keluarga yang hancur, bener nggak? Ya kan? Kalau ada orang yang keluarganya luar biasa harmonis, tapi bisnisnya hancur lebur, nggak mungkin dia posting bisnisnya hancur lebur. Pasti dia postingnya yang keluarganya harmonis. Ya. Jadi, mungkin juga nggak by design, karena secara naluri, orang-orang mau dilihat pasti yang baik ya sama banyak orang gitu. Itu udah naluri ya. Jadi menurut saya serba tergantung, serba case by case kita melihat
bahwa seseorang ini motivasinya apa, memakai topeng atau panggung sandiwara, punya motivasi masing-masing yang kita nggak bisa ngejudge orang ya, benar atau salah gitu. Itu dari saya, Ted. Baik, terima kasih Ko Arya, ini banyak argumentasi yang sangat menarik. Nanti kita akan bicarakan lagi nanti lanjut dulu. Kita lanjut ke Bante nih. Nah, bagaimana Bante menurut Dhamma bahwa bagaimana kita harus menjadi diri kita sendiri? Kalau tadi Ko Arya bilang banyak motivasi, setiap orang punya motivasi yang berbeda. Nah, bagaimana menurut Dhamma sendiri? Silakan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Apakah suara saya sudah jelas? Terdengar jelas, Bante. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih untuk Maria yang telah membagikan ilmunya hari ini kepada semuanya. Dan tadi sudah sangat bagus, luar biasa. Tentu ini bisa kita ambil untuk menambah pengetahuan kita untuk kita semuanya. Tentunya punya motivasi yang khusus ya untuk pengembangan batin kita. Nah, saya sebelum menyampaikan lebih lanjut, kita teringat dengan bahasa dalam Dhammapada bahwa oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri sendiri. Nah, aktor utamanya adalah diri kita sendiri. Yang kita tahu, kalau kita melakukan perbuatan buruk, akibatnya kita akan menderita. Segala macam kesusahan, kesulitan, penderitaan, baik jasmani ataupun batin atau dalam kondisi perekonomian sekalipun, itu adalah akibat dari perbuatan buruk yang menjadi sebabnya. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang menjadi sebabnya. Tetapi dikala kita menabur kebajikan, melakukan banyak kebajikan-kebajikan sesuai dengan tingkat keyakinan, kebijaksanaan, dan kemampuan kita masing-masing, tentu hal-hal yang baik-baik ini menjadi sebab untuk memperoleh kebahagiaan. Dan kebahagiaannya ini juga diuraikan macam-macam, dari kondisi kebahagiaan batin, jasmani, dan kebahagiaan secara duniawi. Itu karena nilai-nilai kebajikan yang kita peroleh. Dan di situ sudah disampaikan bahwa oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada diri sendiri. Dari upaya-upaya kebajikan apapun yang kita lakukan, motivasi utamanya adalah untuk mengikis pengotoran batin hingga kita akhirnya mencapai kesempurnaan. Itu tujuan utamanya. Jadi semuanya kembali kepada diri kita sendiri sebagai pelaku utama dan akan bertanggung jawab untuk semua perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Jadi mau bahagia atau menderita, mau surga atau neraka, atau bebas dan tidak bebasnya kita dari kesusahan, kesulitan kita, semuanya ini tidak lepas dari diri kita sendiri yang memiliki peran. Nah, para Romo Ramani, Ibu Bapak Saudara sekalian, kita pun di dalam Buddhis ini mengenal hukum karma. Kama yoni, kama bandhu, kama pati sarana. Ya. Saya menerima akibat dari perbuatan saya sendiri. Saya mewarisi perbuatan saya sendiri. Saya terlahir sesuai dengan perbuatan saya sendiri. Saya berkerabat dengan perbuatan saya sendiri dan saya tergantung pada perbuatan saya sendiri. Nah, ini pun juga menjelaskan bahwa diri kita sendiri yang berbuat, diri kita sendiri pula yang akan bertanggung jawab untuk semua perbuatan yang kita perbuat. Nah, berkenaan dengan tema, yakah hidup ini panggung sandiwara? Jadi kalau dari tema ini berarti ada sutradaranya. Kalau kita di dalam panggung, harus mengikuti arahan atau cerita yang dikarang oleh si sutradara. Sehingga semua itu yang akan bertanggung jawab sepenuhnya adalah si sutradara, bukan pemainnya. Jadi bukan pemainnya, tapi yang bertanggung jawab adalah si sutradara. Karena ini adalah panggung sandiwara. Jadi kita tidak akan bertanggung jawab untuk perbuatan apapun yang kita perbuat. Yang bertanggung jawab adalah sutradara. Tapi di dalam Buddhis ini menyampaikan bahwa kita yang berbuat, kita yang bertanggung jawab. Nah, ini juga mungkin nyerempet-nyerempet dengan peribahasa, perumpamaan,
bahwa seseorang sukses harus diawali dengan mimpi. Dan untuk supaya mimpi harus banyak tidur. Nah, kalau banyak tidur nanti akan banyak mimpi. Tapi ingat bahwa suksesnya hanya di dalam mimpi, bukan dalam kesuksesan yang nyata. Begitu dia bangun nanti kesuksesan itu menjadi sirna karena hanya dari mimpi. Nah, saya rasa hidup ini bukan sandiwara, hidup ini juga bukan mimpi. Walaupun mungkin kalimat itu sering dijadikan sebagai motivasi untuk seseorang itu mau bangkit, mau berjuang. Tapi harus diingat, bangkit, berjuang, segala macamnya, upaya-upaya yang benar yang kita lakukan, itu bukan pada saat kita tidur, tapi pada saat kita tersadarkan bahwa kita akan menerima mewarisi akibat dari perbuatan yang kita perbuat sendiri. Sehingga karena atas dasar keyakinan itulah kita ingin memberikan yang terbaik, melakukan yang baik dengan kondisi-kondisi yang terbaik, sehingga harapan kita kesuksesan itu benar-benar menjadi nyata. Nah, jadi kalau hidup ini panggung sandiwara, kita bukan yang bertanggung jawab. Tapi kenyataannya kita akan bertanggung jawab untuk perbuatan yang kita perbuat. Masalah nantinya kita menjalani hidup seperti apa dan bagaimana, itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita punya keyakinan. Dan tingkat keyakinan satu orang ke orang yang lain tentunya akan berbeda. Tingkat kebijaksanaan yang juga tidak sama, pengetahuan yang tidak sama. Satu dengan satu orang tentu tidak sama. Ada yang punya pengetahuan sedikit, ada yang punya pengetahuan luas, ada yang sedikit dilakukan, ada yang banyak tapi tidak dilakukan. Juga demikian ada. Tapi dengan berpengetahuan yang luas, itu sesungguhnya akan mempermudah kita untuk menemukan diri kita sendiri supaya kita benar-benar memperoleh kebahagiaan yang nyata, bukan dalam impian, bukan di dalam sebuah panggung. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kita semuanya punya buku kehidupan. Dan kita tidak tahu buku kehidupan kita ini panjang atau pendek, tebal atau tipis. Kita usia tidak ada yang tahu, usianya panjang atau pendek. Yang pastinya kita saat ini masih hidup dan itulah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik. Masalah panjang atau pendek itu masalah nanti. Yang penting saat ini kita hidup dan saat ini punya kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik. Makanya ada kata-kata bijak yang sering kita dengar bahwa hidup bukan masa lalu, hidup bukan masa yang akan datang, tapi hidup adalah sekarang. Walaupun kita memiliki tujuan semulia apapun, sebaik apapun, seluhur apapun, tanpa melakukan apapun sekarang, semuanya itu hanya omong belaka, tidak akan benar-benar menjadi nyata. Tetapi begitu kita memiliki tujuan yang luhur, kita sadar dengan apa yang harus kita lakukan saat ini, sekarang ini, saat demi saat yang kita lakukan dengan yang terbaik, maka proses ini akan benar-benar menuju kepada kesuksesan atau kebahagiaan yang tentunya sesungguhnya menjadi tujuan bagi semuanya. Jadi kita harus sadar bahwa hidup ini sesungguhnya bukan panggung sandiwara, juga bukan mimpi, tapi ini adalah hidup yang nyata. Kita sudah dilahirkan dan pada saat kelahiran itu terjadi, kematian telah menyertai dengan kelahiran itu. Makanya tadi saya katakan, kita tidak tahu pasti apakah usia kita panjang atau pendek. Buku kehidupan kita ini tebal atau tipis. Tapi kita ingin terus menulis. Nah, dalam menulis ini, ceritanya kita harapkan bisa nyambung dan nanti endingnya itu tamat, selesai. Nah, kalau di dalam bahasa spiritual, saat ini kita berproses untuk akhirnya nanti merealisasi kebahagiaan tertinggi nirvana. Itu endingnya. Tapi bisa saja sih memang dalam kehidupan sekarang ini tidak mencapai target. Tapi kita setidaknya telah mengupayakan yang terbaik. Tapi karena belum mencapai target, akhirnya terkondisi untuk lahir di alam berikutnya. Nah, dengan harapan kita bisa ketemu Buddha Sasana lagi, kita bisa berjuang lagi untuk mencapai target kita. Nah, kalau misalnya belum tercapai ya, semoga kondisi yang baik-baik itu terus kita dapatkan, ketemu ajaran Buddha lagi, berjuang lagi sampai akhirnya mencapai tujuan akhir.
Jadi masalah nanti tercapai atau tidak tercapai itu masalah nanti. Yang penting itu kita memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kalau bisa diurut-urutkan gitu ya. Jadi kita ini menjalani hari demi hari saja. Bangun pagi, waktunya bangun. Kemudian mau melakukan apa ini? Mau mengerjakan apa ini? Tentu disusun dengan baik, dengan rapi untuk kemudian kita jalani dengan sebaik-baiknya. Bangun pagi misalnya, baca parita, meditasi, dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang damai, dengan kondisi yang rapi, kita pergi kerja. Dengan penuh senyum, ceria, bahagia, kita pergi beraktivitas. Melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan kita untuk memberikan yang terbaik. Tapi harus ingat ya, yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut orang lain. Dan yang terbaik menurut orang lain juga belum tentu terbaik menurut kita. Kita memiliki daya kemampuan masing-masing. Tapi semuanya melakukan yang terbaik. Pada saat sampai akhirnya, sepulang dari aktivitas sepanjang hari, kita masih menutup dengan kegiatan yang baik. Salah satunya mengikuti DSO. Ini adalah hal yang baik, ya kan? Baca parita, meditasi, kemudian mendengarkan dhamma sakata, kemudian nanti melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini melimpah kepada leluhur, kepada semua makhluk. Semoga leluhur semua makhluk bahagia. Setelah itu kita istirahat. Kita tidak usah mikir besok bagaimana, bulan depan kayak apa, tahun depan gimana. Kita belum tahu sampai di situ atau tidak. Yang pastinya hari itu telah kita jalani dengan cara yang terbaik yang kita bisa. Kalau besok kita ternyata masih bangun lagi dan masih bisa melihat matahari pagi, segera kita beraktivitas seperti tadi. Memang mungkin kelihatannya monoton. Nah, maka karena itu perlunya konsisten. Kadang-kadang monoton ini menimbulkan kebosanan atau ada gangguan yang bermacam-macam gitu kan. Tapi kita harus konsisten di dalam melakukan hal-hal yang memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, mungkin misalnya kita memulai pagi sore itu chanting meditasi gitu kan. Awal-awalnya mungkin kita sulit. Tapi setelah itu kita bisa melakukan itu, bangun pagi, baca parita, meditasi sehari, 2 hari, 3 hari kayaknya bisa jalan. Tapi karena kita tidak mencapai target, mungkin kadang-kadang meditasi tidak konsentrasi, tidak bisa tenang, akhirnya timbul kebosanan. Tapi hebatnya orang itu, walaupun misalnya bosan, walaupun misalnya tidak mencapai ketenangan, dia tetap melakukan itu. Itu baru orang luar biasa. Makanya ini konsistennya yang perlu untuk kita pertahankan. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kita, mau kita bahagia atau menderita, sehat atau sakit, untung atau rugi, dalam kondisi susah sulit seperti apapun, kita harus bertanya ke dalam diri kita sendiri. Sudahkah kita tetap berpegang teguh pada dhamma untuk mempraktikkan dhamma? Jadi kalau kita tetap bisa melakukan itu baru saya katakan orang yang luar biasa. Karena kita lihat pada saat tidak terjadi permasalahan apapun di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam perekonomian, di dalam kondisi lingkungan yang serba pengaruh dari kemajuan teknologi, kemudian dari pandemi, juga dari perang gitu ya. Kita ternyata dalam kondisi yang seperti itu tetap mampu bertahan, berbuat baik. Itu baru luar biasa. Jadi kalau tidak terjadi apapun, kemudian kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, saya rasa semua orang juga bisa untuk melakukan itu. Walaupun mungkin bagi orang-orang tertentu susah, sulit. Tapi orang yang terbiasa berbuat baik dengan kondisi yang aman, dia tetap bisa berbuat kebajikan. Dan ini hal yang biasa. Yang luar biasa, dikala dia dalam kondisi jatuh tadi, dia tetap bisa melakukan kebaikan. Dan kata-kata yang sering saya tekankan di situ bahwa seperti apapun kesusahan, kesulitan, penderitaan yang kita hadapi, kebajikan adalah solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Maka karena itu, konsisten untuk kita berpegang teguh pada dhamma, dan pastikan bahwa pikiran kita pikiran dhamma, tutur kata kita tutur kata dhamma, perilaku kita perilaku dhamma. Halaman demi halaman kehidupan kita, mari kita tulis dengan cerita kehidupan yang baik, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bermanfaat, karena memang hidup ini bukan panggung sandiwara. Walaupun seperti yang tadi disampaikan Pak Arya, sekarang ini kita di eranya ya offline dan online,
sehingga kita tidak mengenal dengan baik siapa lawan bicara kita. Dan saya juga sering beberapa kali saya melihat, memantau orang yang tidak kenal, belum pernah ketemu sama sekali, karena beda pandangan, beda pendapat, sudah gegeran. Padahal belum kenal, belum ketemu, hanya ketemunya di media online. Dan bukan hanya dari itu juga, baru kenal melalui media online, itu pun sampai ada yang merencanakan pernikahan, sampai kemudian terjadi pernikahan, ternyata yang dinikahi bukan lawan jenisnya, tapi sejenis gitu kan. Itu pernah terjadi kasus-kasus seperti itu. Tapi yang harus kita ingat, kita ini sesungguhnya tidak bisa menilai seseorang baik atau tidak baik dalam waktu yang sangat cepat atau singkat, begitu menggunakan media online. Lawang suami istri saja yang sudah menikah bertahun-tahun itu bisa salah paham hanya karena jaga perasaan masing-masing, tidak mau benar-benar terbuka kondisinya seperti apa dan bagaimana karena takut menyinggung perasaan atau melukai pasangan. Salah satu contohnya, ada satu cerita. Jadi diceritakan ada suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun dan mereka merayakan ulang tahun pernikahan emas. Berapa tahun pernikahan emas itu? 50 tahun ya. 50 tahun pernikahan emas. Berarti kan sudah kakek-kakek dan nenek-nenek ya. Sudah punya cucu dan cicit ya. Nah, sang suami itu melihat sang istri ini setiap masak, terutama masak ikan, itu selalu memakan kepala ikan. Daging-dagingnya dikasihkan kepada suaminya, yang enak-enak dikasihkan kepada keluarganya. Jadi sang ibu ini makan kepala ikan. Karena setiap masa itu makannya kepala ikan, persepsi yang terjadi pada sang suami, sang istri kesukaannya adalah kepala ikan. Itu yang terjadi karena melihat setiap masak yang dimakan kepalanya, bukan dagingnya. Nah, karena ulang tahun pernikahan ingin memberikan yang spesial kepada pasangan hidupnya, sang suami membeli kepala ikan yang begitu besar, dikemas dalam kado yang sangat rapi. Begitu dipersembahkan, diberikan kepada sang istri, begitu dibuka, istrinya tidak bahagia. Istrinya nangis. Kenapa? Karena ternyata walaupun sudah menikah sampai 50 tahun, sang suami belum tahu dengan jelas bahwa sesungguhnya sang istri kesukaannya bukan kepala ikan, tetapi juga suka dagingnya. Kenapa? Dia memakan kepala ikan dan dagingnya dikasihkan kepada pasangannya atau keluarganya. Karena dia mencintai, menyayangi sang suami, mencintai, menyayangi anak-anaknya. Maka dia berpikir, yang tidak enak untuk saya, yang enak saya berikan kepada orang yang saya cintai, yang saya sayangi. Nah, ternyata sang suami setelah mendengar alasan dari sang istri, suaminya juga cerita, saya dulu dari keluarga yang tidak mampu. Saya bertekad dalam hidup saya, nanti kalau saya sukses, semua yang enak-enak akan saya berikan kepada orang yang saya cintai, yang saya sayangi. Sehingga dia ingin memakan yang tidak enak-enak, tapi yang memberikan yang enak-enak kepada pasangan suami. 50 tahun Ibu Asra sekalian, masih bisa salah paham. Apalagi kadang-kadang kita cuma melewat media online, kenalan atau apa. Kita tidak bisa begitu menilai, oh orang ini baik ya, kelihatannya dia posting yang bagus-bagus. Siapa tahu juga itu barang pinjaman. Ya kan dari seperti yang tadi kok Arya sampaikan itu. Begitu dibuat posting-posting langsung di WA, tolong ya itu punya saya segera dikembalikan. Jadi saya rasa kita tidak perlu bersandiwara. Jadilah diri kita apa adanya. Kalau memang orang itu menerima kita sebagai apa adanya kita. Dan ini sering terjadi, mohon maaf, di sini mungkin masih banyak jombloan-jomblowati. Tidak usah Anda takut ditolak dengan berpura-pura menjadi orang lain. Ingin tampil sempurna di mata pasangan Anda atau orang yang Anda cintai. Jadilah diri kita supaya mereka juga tidak tertipu. Tidak seperti orang membeli kucing dalam karung. Nanti begitu jadi pasangan akhirnya gegeran. Sebulan, 2 bulan gegeran aja biaran. Kenapa? Waktu masih pacaran semuanya tampil sempurna.
walaupun dari pinjaman, tapi setelah pernikahan nyata kelihatan bahwa semuanya tidak seperti yang dilihat, bahwa semuanya hanya sandiwara, semuanya hanya untuk lihat wahnya, tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi mari kita semuanya bisa menjadi diri kita sendiri, menunjukkan kepribadian kita, dan salah satu contohnya para Bante, para Tasilani itu kan bulan tuh, itu nampak sesungguhnya kayak gitu bentuknya. Tapi kalau yang pakai rambut itu kan tidak kelihatan yang aslinya, apalagi yang pakai make up gitu kan. Jadi kecantikan, ketampanan itu sesungguhnya natural, yang natural saja, yang alami. Jadi kecantikan, ketampanan seseorang itu dilihat dari hatinya, terpancar melalui tutur kata, perilaku yang bukan dari bungkusannya, bukan dari hasil modifikasi yang macam-macam itu. Karena kalau untuk menjadi cantik secara raga, murah asalkan punya duit bisa. Tapi untuk menjadikan pribadi yang bagus untuk proses. Maka dari itu ya kita berharap kita semuanya bisa menjadi diri kita sendiri, sehingga kita tidak menipu diri kita sendiri dan juga tidak menipu orang lain. Saya rasa ini yang Bante perlu sampaikan, karena kita harus mengingat kama yoni, kama bandu, kama pati sarana. Saya menerima akibat dari perbuatan saya sendiri, saya mewarisi, terlahir, terkerabat, tergantung pada perbuatan saya sendiri. Baik ataupun buruk perbuatan kita sendirilah yang akan menerimanya. Bukan si sutradara atau orang yang di belakang panggung. Tapi kita sendirilah yang akan menerima. Terima kasih kalau tadi untuk waktunya, dan saya kembalikan. Baik, terima kasih Bante. Nah, kita perlu melihat Bapak Ibu, kita sudah belajar dari Bante bahwa seharusnya apa yang kita petik itu adalah kita harus menjadi sutradara untuk kehidupan kita sendiri. Bahwa kita harus menjadi sutradaranya, kita harus jadi pemainnya juga. Kalau bisa. Jadi kita tidak membuat skrip untuk orang lain, tapi kita membuatnya untuk diri kita sendiri. Kita harus punya tujuan hidup, kita harus menjadi pemain itu, kita harus menjadi peran itu. Kita harus memegang peran itu yang sesuai dhamma tentunya, ya. Tidak sesuai persepsi orang lain, karena kalau kita sesuai persepsi orang lain, ya kita mengikuti sandiwara orang lain, bukan sandiwara kita sendiri. Nah, sandiwara dalam artian ini adalah panggungnya, we are in the play, kita ada di dramanya, kita ada di movie-nya, yang kita mengarahkan diri kita. Dan kalau dalam hal ini kita mengarahkan diri kita sesuai dhamma. Baik, mungkin demikian ya Bante. Baik, Ko Arya, kita akan tadi kita sudah mendengar dari Bante bahwa kita harus hidup ini bukan panggung sandiwara. Kita harus bangun. Boleh bermimpi tapi harus mewujudkannya. Nah, untuk mewujudkannya itu kan kita perlu pengembangan diri. Nah, menurut Ko Arya, gimana sih kita secara dhamma ataupun secara social science, ya, secara psikologi, kita mengembangkan diri kita sehingga we can overcome, kita nggak jaim-jaim lagi. Gitu. Kita nggak jaim-jaim lagi, artinya kita setiap hari kita semakin baik, setiap hari kita better and better, begitu. Kan kita perlu pengembangan diri. Nah, gimana? Ya, oke. Pengembangan diri supaya kita nggak jaim lagi gitu ya. Supaya kita nggak jaim lagi. Saya setuju sih yang tadi Bante bilang bahwa kita jadi ya memang harus jadi apa adanya aja. Saya juga kalau secara offline ya saya jadi orang apa adanya aja. Tapi terkadang kalau kita mungkin tadi Bante bilang packaging kita seperti berlaku di semua orang yang punya sosial media, nggak mungkin keluarin semuanya, betul ya? Ya, bahwa nggak mungkin keluarin semuanya di sosial media gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita melihat seseorang terlalu sempurna di sosial media, kita juga harus menyadari bahwa itu bukan hidup dia yang sebenar-benarnya gitu. Jadi yang paling bikin hancur nih ya Teddy ya adalah kita membandingkan diri kita sama hidup orang-orang yang kelihatan sempurna di sosial media. Ini kesadaran yang kebijaksanaan yang harus dipunyai bagi semua pelaku sosial media.
Ya, jadi kalau kita membandingkan hidup kita sama orang lain, apalagi di sosial media, udah pasti kita merasa hidup kita hina sekali gitu ya, gitu ya. Gile, pagi-pagi bangun tidur harus kerja gila-gilaan, mati-matian, yang di sana tinggal ongkang-ongkang kaki gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di belakang dia ada yang bekerja luar biasa untuk hidupnya bisa seperti itu ya, atau dia pernah berjuang di masa yang lalu, sedangkan kita melihat dia di sosial media yang saat ininya aja gitu ya. Jadi menurut saya bijak juga ya untuk melihat orang lain seperti apa di sosial media, tapi kita di waktu yang sama kita melihat juga diri kita harus jadi apa adanya aja gitu ya. Jadilah diri sendiri gitu ya. Jadi saya belak-belakan aja. Saya di organisasi Buddhis dinilai sebagai tanda kutip koko yang harus diteladani gitu ya. Saya belak-belakan aja nih, ada Bante juga nggak apa-apa. Karena enak aja jadi diri sendiri aja. Di satu forum saya pernah ditanya, "Koh, pernah mabok aku? Minum alkohol kok?" Gitu ya. Ini yang nanya umat, anak muda yang sudah tercermin bahwa saya dalam tanda kutip adalah koko yang harus diteladani di dunia Buddhis gitu ya. Saya bilang, saya jadi apa adanya aja. Karena kalau misalnya saya nggak ngomong apa adanya, saya pasti dicap saya nambah karma buruk lagi gitu ya. Dan saya jadi nggak apa, jadi bukan menjadi pribadi yang apa adanya. Saya bilang, saya pernah mabok. Saya pernah datang ke bar untuk minum alkohol, pernah. Ya, saya ngomong apa adanya aja. Ya, karena di dunia ini sekeliling kita anak muda mungkin ada yang minum, ada yang apa. Ya, dan saya pernah di masa bahwa oke, saya mempelajari Dhamma lebih dalam. Saya pernah di masa bahwa saya udah nggak minum lagi. Saya udah 7-8 tahun tidak minum lagi, tidak mengkonsumsi produk-produk alkohol dan lain-lainnya. Karena perjalanan spiritual ini butuh proses. Ya, butuh proses. Kan kita melatih diri untuk menghindari mengkonsumsi gitu ya. Jadi pada masanya muda itu, saya juga pernah. Saya bilang sama orang yang bertanya di forum itu, saya juga pernah. Ya. Tapi ada masanya, semakin kita belajar lebih dalam, kita akhirnya tahu kenapa Buddha masukin sila nomor 5 itu menjadi dasar utama, 5 yang utama. Ya. Kan melatih diri untuk menghindari konsumsi bla 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 yang melemahkan kesadaran. Jadi saya cerita apa adanya di forum itu. Saya pernah ikut satu camp meditasi ya, di mana saya menyadari bahwa melatih kesadaran itu luar biasa susahnya. Butuh perjuangan ya. Kita duduk meditasi 10 menit gelisah, pikir sana, pikir sini, duduk nggak bisa diem gitu ya. Oh, ternyata sedemikian sulitnya melatih kesadaran. Harus kita benar-benar konsentrasi, melihat apa adanya, punya semangat untuk mau latihan cuman ngerasain napas saja. Ya, nafas masuk, nafas keluar. Di waktu tertentu saya memutuskan kayaknya nggak worth it kalau anak zaman sekarang ngomong bahwa di satu sisi saya mau melatih kesadaran, tapi di satu sisi saya merusak itu semua dengan minum-minuman gitu ya. Pada satu titik saya merasa itu nggak worth it sama sekali. Dan sejak itu, mungkin bahasanya adalah, mungkin kebijaksanaan saya naik sedikit gitu untuk hal tersebut. Akhirnya saya memutuskan, ya ngapain ya? Orang tolol, orang goblok aja minum gituan ya. Saya berasa gitu ya, mohon maaf Bante ya, saya pakai bahasa apa adanya nih. Karena di masyarakat ngomong gitu, ngapain ya? Udah tahu kalau kita datang ke Holy Wing misalnya gitu ya, yang paling mahal tuh bonnya kalau kita bayar bukan makanan. Tapi bon yang paling mahal adalah beli minum-minuman itu. Ya, minumannya emang enak, nggak enak, pahit gitu rata-rata gitu ya. Tapi kita bayar mahal. Buat apa? Gengsi. Buat kata orang happy-happy. Dan saya nggak menemukan happiness di minuman tersebut gitu ya. Nah, jadi pada saat itu, saya menjadi orang yang sangat
kesel kalau ngelihat anak Buddhis minum alkohol. Hmm. Ya, ingat ya urutannya ya. Saya dulu pernah minum. Minum. Saya pernah di satu titik yang jadi oke deh, saya udah nggak mau minum lagi. Karena kita tahu susahnya membangun kesadaran, tapi dirusak dengan sebotol bir atau apa. Tapi yang ketiga, saya pernah di titik di mana saya sebel banget kalau ngelihat orang-orang, terutama di Buddhis yang masih minum gitu ya. Kadang-kadang dia posting dia lagi ngetos wine gitu ya, wine ditos. Ini pengurus Buddhis nih, gitu ya. Saya kesel banget gitu ya. Rasa mula citanya muncul ya. Terus ini nggak tahu diri, ini pengurus Buddhis gitu ya. Tapi masih minum gitu ya. Diposting lagi di sosial media gitu ya. Tapi akhirnya saya pindah lagi ke yang tahap keempat, di mana saya ngelihat setiap orang itu punya tanggung jawabnya sendiri untuk menjaga silanya, bukan urusan kita. Kita hanya bisa mungkin menghimbau, mengingatkan ya di sesi-sesi tertentu, tapi ujung-ujungnya mereka adalah pemilik karma mereka sendiri ya. Jadi mungkin mereka belum sampai kebijaksanaan untuk menentukan bahwa oke, saya nggak mau minum lagi. Jadi mungkin ada waktunya ya, kebijaksanaan itu lagi berproses di diri dia. Mungkin dia harus minum dulu kali ya. Makanya suatu saat dia belajar dhamma lebih dalam lagi, mungkin dia lebih merasakan. Jadi sekarang ini saya juga merasa bahwa selama kita belum mencapai kesucian, kita tuh berpotensi menjadi pembunuh. Kita tetap punya potensi untuk bisa mengambil barang yang tidak diberikan. Kita tetap punya potensi untuk berselingkuh dan melakukan asusila. Kita punya potensi untuk berbohong, melakukan pembicaraan atau menguncar kata-kata yang tidak benar atau tidak bermanfaat. Dan kita pun masih punya potensi untuk melanggar sila kelima. Masih bisa minum segala macam. Jadi saya punya beranggapan lagi bahwa ya sila gua, sila lu lah gitu ya. Saya tidak mau menghakimi bahwa oh kamu minum minuman ya, kamu buruk gitu ya. Ya kalau kita menilai seperti itu pada saat kita datang ke komunitas Buddhis, kita berpandangan, nah itu tuh si peminum tuh datang tuh, si peminum datang tuh ya. Terus kita judge mereka, lu ya minum-minum ya gitu ya. Kalau kita menghakimi mereka ya gitu ya dalam tanda kutip gitu ya, mereka akhirnya nggak datang ke komunitas itu dan kebijaksanaan itu tidak akan bertumbuh. Gitu. Justru orang-orang seperti itu ya kita rangkul, kita ajak ngomong, nggak usah ngebahas tentang dia minum, tapi ya udah kita menjadi temannya yang merangkul dia, mungkin suatu saat kebijaksanaan akan tumbuh di dalam dirinya dan akhirnya tidak minum lagi. Gitu ya. Jadi kalau saya mungkin untuk menjaga image saya di forum itu saya di awal bilang, oh enggak, saat ini saya tidak minum. Bener ya, emang saat itu saya di fase tidak minum. Tapi di forum itu bertanya, apakah Koko pernah mabuk atau minum-minum? Oh, jelas pernah. Ya. Tapi pada saat kebiasaan udah bertumbuh, ya, saya justru pada saat diajak momen-momen seperti itu, mereka minum minuman alkohol, saya minumnya es teh tawar ya, atau jus jeruk. Gitu. Justru dengan saya menjelaskan apa adanya diri saya, tidak ditutupi, saya tidak jaim, saya tidak berusaha membangun image bahwa saya tetap menjadi seseorang yang perfect gitu ya. Saya justru cerita apa adanya ke mereka tentang apa yang tadi barusan saya ceritakan kepada teman-teman di sini. Justru mereka bisa belajar tentang proses ini dan mungkin bisa mendapat suatu inspirasi ya, seseorang yang mungkin tadinya juga sama nih kayak saya, ternyata si Ko Arya juga minum kayak saya, tapi sudah melewati satu proses di mana pada akhirnya menyadari dengan sendirinya bahwa memang hal tersebut bisa merusak kesadaran yang susah dibangun gitu ya. Nah, justru lewat menjadi diri sendiri ini bisa jadi dibagikan, bisa jadi inspirasi juga buat orang lain gitu ya. Nah, terus buat pengembangan diri, ini tadi kan kita topiknya luas ya. Jadi pengembangan diri untuk termotivasi banyak ya dia. Saya rasa banyak pembicara yang bisa lebih ahli di bidang ini, tapi intinya semua dimulai dari pikiran ya.
Semua dimulai dari pikiran, jadi kita masukin yang positif, masukin ke dalam pikiran kita. Itu sih, kalau saya itu aja. Oke. Karena Baik. kita terbentuk banyak juga dari lingkungan dan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, siapa orang-orang di lingkungan kita, gitu ya. Baik. Gitu deh, pengembangan diri mah luas banget. Itu bisa jadi satu topik tersendiri. Iya, benar. Gitu. Baik, Bapak Ibu Romo Ramani yang join di YouTube ataupun di Zoom, boleh silakan bertanya. Kita akan lanjut ke sesi Q&A. Sambilan itu kita kumpulkan beberapa pertanyaan dulu, nanti kita akan tanyakan ke Bante dan ke Ko Arya. Saya akan lanjut lagi ke Ko Arya sedikit, boleh aku? Nah, kalau tadi Bante sudah pernah, tadi cerita Bante juga sangat bagus ya, yang tentang suami istri bagus, terus yang sekarang kan banyak orang yang sengaja tampil berbeda, jaim, dan akhirnya setelah menikah, mungkin waktu fase sebelum menikah itu masih jaim. Nah, setelah menikah itu baru muncul topengnya. Nah, menurut Ko Arya itu gimana sih kita yang generasi muda seperti saya, remaja-remaja itu perlu di-educate, especially we are in the Buddhism ya. Nah, kira-kira gimana kok? Koko ini kan udah pengalaman gitu. Nah, maksudnya kita nggak usah mengubah dunia gitu loh. Kita mengubah orang-orang sekitar kita dulu, komunitas-komunitas Buddhis dulu gitu kok. Silakan kok. Ya, jadi konteksnya percintaan atau apa nih? Yang kayak tadi kamu konteksnya apa nih? Ya, bolehlah dalam hal let's talk generally lah begitu. Generally ya, oke. Ya, generally aja deh gitu. Ya, saya tadi setuju dengan Bante yang bilang bahwa butuh waktu yang lama untuk melihat seseorang lebih dalam ya. Saya pernah ada buku yang membahas sutta juga, disebutkan di situ ya, kurang lebihnya seperti yang Bante sebutkan, bahwa kalau kita mau mengetahui cara orang, kedermawanan seseorang ya, kita harus hidup bersamanya di waktu yang lama. Kalau kita mau melihat bagaimana rapatnya sila seseorang, baiknya seseorang menjaga sila, kita harus hidup bersamanya di waktu yang lama. Kalau kita mau lihat kebijaksanaan seseorang, kita harus lihat di dekat dia pada saat dia kena masalah. Ya, di waktu yang lama. Jadi saya senang banget Bante tadi mengingatkan itu ya. Jadi saya punya satu buku kayak ringkasan Tipitaka gitu ya. Di situ ada Sutta Pitaka, ada macam-macam gitu ya. Itu jadi kayak ringkasan-ringkasannya. Apa intisari-intisari yang kalau kita buka bukunya bisa baca insight-nya apa mengenai seseorang, karakter seseorang dan lain-lain. Itu disebutkan di situ. Dan saya setuju banget. Ya. Jadi kalau kita cari partner hidup ya, partner bisnis, ya kita hidup bersamanya di waktu yang lama. Jadi mungkin masa penjajakan kalau PDKT istilahnya, kalau misalnya mau berpacaran, kalau berpartner di kerja gitu ya, di bisnis mungkin butuh waktu, lihat dia cara berpikir, ngadepin masalah segala macam di waktu yang lama gitu ya. Sama seperti kita misalnya seorang karyawan kerja di satu tempat perusahaan, ada momen-momen di mana yang memutuskan bahwa saya mau kerja di perusahaan ini atau enggak. Tentunya di waktu saat kita bekerja di hari 1 sampai seterusnya, kita udah bisa melihat bahwa bos saya ini apakah bisa dijadikan partner kerja di waktu yang lama. Ya, makin lama makin ketahuan bahwa orang ini seperti apa. Gitu ya. Jadi pesan saya kalau mungkin untuk anak-anak muda, kalau kita mau mencari teman hidup lah, atau konteksnya percintaan, atau konteksnya partner bisnis gitu ya, mungkin di karir, mungkin mau berkarir di tempat yang lebih lama gitu ya, untuk memastikan bahwa kantor ini saya mau kerja gini di sini sampai saya pensiun gitu ya, atau sampai saya di waktu yang lama, ya kita mesti lihat berinteraksi dengan orang-orang di tempat tersebut, dengan orang tersebut atau dengan calon teman hidup kita itu di waktu yang cukup lama. Dalam artian waktu yang cukup lama juga tidak menjamin seseorang bisa mengenal lebih dalam, tapi
lewat komunikasi yang berkualitas juga penting. Jadi kalau misalnya nanya nanya tentang kehidupan atau cuman tiap hari komunikasi cuman lagi ngapain, makan apa, udah terus tidur, selamat malam, good night, ya kasih lope-lope gitu mah ngobrolnya biasa aja gitu ya. Tapi ngomongnya lebih berkualitas gitu. Nanti ke depannya kamu selain hidup mau mencapai apa aja, di hidup mau capai apa aja. Karena ternyata yang satu saya nggak mau pusing sama spiritual, saya maunya materi aja, yang penting cari duit banyak gitu. Sedangkan yang kita maunya balance, ada spiritualnya, ada duitnya. Nah, itu kan udah melihat tuh, oh ini nggak cocok nih gitu kan. Itu muncul di waktu yang cukup lama ya, penjajakan. Jadi kalau untuk konteks percintaan gitu ya, cinta itu anicca, bisa naik turun. Ya kan? Kita cinta sama seseorang itu nggak abadi sih. Saya lebih ke sini lebih melihat bahwa berpasangan itu dengan teman hidup itu, suami konteksnya atau istri, itu lebih kesamaan visi menurut saya. Ya, kesamaan visi, ini hidup mau dibawa kemana? Gitu. Jadi kalau misalnya cintanya sudah agak berkurang, anicca gitu ya, lebih istri, lebih cinta ke anak misalnya gitu ya. Nah, tapi kita tetap punya satu pandangannya sama bahwa keluarga ini mau dibawa kemana gitu. Itu lebih punya gairah untuk kita tetap menjalankan hidup bersama mencapai visi tersebut gitu. Karena kalau misalnya cuman cinta-cintaan doang gitu kayaknya kita lihatlah sekarang ini banyak perceraian segala macam ya. Ya saya rasa mereka nggak punya visi yang sama dalam kehidupan gitu ya. Dan juga jangan menikah karena keinginan orang lain ya, keinginan orang tua ya, keinginan orang tua ya, kan orang tua zaman old kan gitu, wah tetangga udah pada nikah, kapan nih, ya kan? Itu di orang bule itu sangat privacy sekali gitu ya. Dan sekarang ini saya lihat fenomenanya banyak orang tidak mau menikah karena ngelihat teman-temannya cerai. Ya, banyak orang nggak mau menikah karena ngurus anak kayaknya ribet, biaya anak segala macam, mendingan saya piara dogi gitu. Ini negara luar udah kayak gitu. Di Korea, di Jepang gitu ya. Di Hong Kong, negara-negara maju orientasinya udah ke sana. Ya. Jadi ya memang kalau kita mau memutuskan untuk berpasangan, memilih teman hidup, ya memang kita benar-benar mau dan kita benar-benar siap gitu ya. Gitu, Ted. Oke. Jangan lama-lama ntar jadi persiapan pernikahan. Baik, kita beralih ke Bante sedikit. Nah, Bante, tadi kita kan tadi Bante ada mengatakan bahwa kita harus panggung hidup ini bukan panggung sandiwara, tapi kita banyak juga membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat terkadang kita hanya melihat orang lain, lalu kita ingin seperti dia, tapi kita tidak bisa. Atau kita lebih banyak inginnya daripada mampunya. Istilahnya, monyet ingin berenang, ikan ingin memanjat pohon, yang nggak akan terjadi. Mau sampai kapanpun juga nggak akan terjadi. Tapi kita jarang realize it. Kita jarang melihat potensi diri kita. Melihat, wah ini Ko Arya nih pengusaha sukses nih. Plan bisa ekspor, bisa ini, bisa itu. Aku mau deh jadi kayak Ko Arya. Misalnya itu dalam hal material. Misalnya, aduh Bante ini kok hidupnya enak ya, makannya itu waduh tercukupi gitu ya. Nah, tercukupi, nggak usah mikir banyak, bisnis gak cuan gitu ya. Bante mah santai aja, tenang aja. Wah, enaknya hidupnya begitu juga ya, pengen juga gitu akhirnya kan Bante kan, artinya kan kita membandingkan diri kita dengan orang lain gitu loh. Nah, itu bagaimana Dhamma melihat itu Bante? Ada mana cetasikannya di situ? Membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau ada yang berpikirnya begitu, Bante cuma sampaikan sadu, semoga demikian adanya. Supaya cepat join ya Bante ya, supaya cepat keluar dari sengsara ya. Juga gitu kan. Tapi ya memang ada peribahasa yang mengatakan rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Ya.
Jadi kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang sesungguhnya kita tidak tahu seperti apa, bagaimana yang nyatanya, cuma kan nampaknya saja. Maka kita itu hidup jangan melihat hanya nampaknya, tapi harus melihat nyatanya. Kalau kita melihat nyatanya, ya sebenarnya di setiap lini kehidupan selalu ada suka dukanya. Nah, semua apapun yang kita lihat itu kan bisa kita sikapi dengan pikiran yang positif. Di beberapa kesempatan kata-kata ini selalu kan ditekankan juga bahwa dikala kita berpikir positif, tidak ada yang negatif. Tapi dikala kita berpikir yang negatif, itu tidak ada yang positif. Mau seperti apapun bentuknya, mau itu baik atau tidak baik, kalau kita berpikir positif itu, semuanya juga positif aja. Tapi kalau kita sudah berpikir negatif, mau hal yang baik kayak apapun, tetap aja itu nanti negatif hasilnya, karena kan pikiran kita negatif. Maka ini sangat penting sekali untuk kita bisa berpikir positif untuk semua situasi, kondisi apapun yang terjadi di sekeliling kita. Makanya untuk timbulnya sebuah kebijaksanaan salah satunya adalah belajar dari kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Bisa menggunakan memang belajar, berdiskusi, membaca, mendengarkan. Tapi kan kita juga bisa belajar dari kenyataan hidup yang terjadi di sekeliling kita. Dan lebih daripada itu adalah dengan melakukan meditasi. Ini supaya kita timbul kebijaksanaan. Tapi dari ketiga hal ini yang sangat bagus adalah dari meditasi. Meditasi itu kan membuktikan ya, mengarahkan kebenaran itu ke dalam diri sendiri untuk benar-benar mengetahui itu. Jadi kita belajar ajaran agama pun sesungguhnya kan bukan untuk kita setelah belajar kemudian kita copy paste sampaikan kepada orang lain tanpa kita mau mempraktikkan melaksanakan. Bukan hanya begitu. Atau kita mempelajari itu kemudian kita gunakan untuk mencari kekurangan, kelemahan, kesalahan dan menghakimi orang lain. Kita juga bukan mengarahnya ke sana, tetapi kita belajar ajaran ini untuk ke dalam diri kita sendiri supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran dan kita memperoleh kebahagiaan. Jadi di dalam Dhammapada itu kan juga dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki pandangan bahwa salah dianggap benar, benar dianggap salah, kebahagiaan dianggap penderitaan, penderitaan dianggap kebahagiaan. Orang yang memiliki pandangan keliru seperti itu, dia tidak akan menemukan kebenaran dan dia juga tidak akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi kalau kita memiliki pandangan benar adalah benar, salah adalah salah, kebahagiaan adalah kebahagiaan, dan penderitaan adalah penderitaan, orang yang memiliki pandangan benar demikian, ia akan menemukan kebenaran dan ia akan benar-benar memperoleh kebahagiaan. Jadi semuanya tentunya kita sepakat untuk diarahkan ke dalam diri kita sendiri. Berpikir sesuai dengan Dhamma, bertutur kata sesuai dengan Dhamma, berperilaku sesuai dengan Dhamma. Sehingga tentunya kehidupan kita yang sulit untuk kita peroleh sebagai manusia ini benar-benar kita bisa manfaatkan waktu walaupun netral, kita bisa gunakan untuk berbuat kebajikan. Sarana-sarana apapun yang kita miliki adalah sesuatu yang netral, itu juga kita bisa gunakan untuk sesuatu yang baik. Ilmu pengetahuan pun kalau itu adalah sesuatu yang netral, kita bisa gunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan tingkat keyakinan kebijaksanaan yang kita miliki. Saya rasa kita semuanya sudah tahu tujuan utamanya apa, kemudian proses yang harus kita jalani bagaimana, supaya kita benar-benar memperoleh kebahagiaan sekarang ataupun kebahagiaan yang akan datang. Saya rasa seperti itu ya, Ko Teddy. Baik, terima kasih Bante dan Ko Arya. Kita sudah ada satu pertanyaan dari YouTube. Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Since Angkawijaya. Selamat malam Bante. Semakin banyak manusia di muka bumi, semakin penuh tantangan dan perjuangan mencari materi untuk kehidupan. Yang lemah akan mati, kembali ke zaman Darwin. Bagaimana pandangan Buddhis untuk mengatasinya? Artinya, kalau kita lemah, jadi ya kita nggak survive lah begitu. Ada teori seleksi alam begitu. Dan akhirnya di zaman sekarang banyak yang lebih tantangannya lebih berat. Yang kuat yang menang, yang lemah semakin akan kalah begitu. Silakan Bante. Bagaimana Dhamma mengatasinya? Ya,
Jadi sumber permasalahan kan pada diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau menyelesaikan juga harusnya ke dalam diri sendiri gitu. Jadi beberapa kesempatan saya selalu sampaikan bahwa dikala kita mengalami penderitaan, jangan kita berpikir untuk menyalahkan orang lain atas penderitaan yang kita alami. Saya menderita karena pasangan saya menderita karena anak saya. Nah, kalau saya mau berpikir ngomong terus terang gitu, ya siapa suruh kamu menikah, siapa suruh kamu punya anak, kayak gitu kan. Tapi kan seseorang itu harus melihat gitu, sumber permasalahannya itu bukan pada orang lain. Dan kalau kita ingin berpikir merubah orang lain, itu tambah semakin penderitaan juga. Nah, semuanya itu harus dimulai dari perubahan dalam diri kita sendiri. Dharma kita pelajari untuk kita berubah menjadi lebih baik, bukan merubah orang lain untuk menjadi baik, tapi merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Karena apa? Kata-kata akan menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Tetapi kata-kata tidak akan menjadi indah, walaupun indah, tidak menjadi indah kalau diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Maka karena itu kan semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Sumber permasalahannya di dalam diri kita sendiri. Mari kita cabut, mari kita kikis, mari kita bersihkan setahap demi setahap. Ya memang sih tidak gampang, tapi itu yang harus kita lakukan. Guru agung kita meyakini kita ini memiliki kemampuan untuk itu. Dan karena itulah beliau mengajarkan dhamma ini kepada kita semua. Pertanyaannya, apakah guru agung kita akan mengajarkan kepada kita dhamma ini? Kalau ternyata dhamma ini tidak bisa dipraktekkan, atau kalau tidak dipraktekkan tidak membawa kebebasan, jawabannya tidak akan diajarkan. Tetapi karena beliau melihat bahwa kita memiliki potensi untuk bisa mempraktekkan, dan kalau mempraktekkan bisa mencapai kebebasan, maka karena itulah dhamma ini diajarkan untuk kita bebas dari penderitaan. Jadi kalau kita mau merubah dunia, yang harus kita rubah itu memang pertama kali adalah diri kita sendiri. Ada satu cerita dari Jumbo yang bagus sekali juga. Ada seseorang yang lagi sakit matanya. Ada sakit matanya. Dia pergi kemana-mana tidak bisa sembuh. Sampai habis biaya banyak ke semua tabib yang katanya mujarab itu bisa sembuh, ternyata tidak bisa sembuh. Semua tabib-tabib, dokter-dokter sudah dikunjungi, semua biaya juga sudah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, dia lakukan, tapi dia tidak sembuh. Nah, suatu saat beliau itu ketemu orang yang bijaksana, dan orang bijaksana ini menyarankan, kalau Anda mau sembuh dari penyakitnya, ini ceritanya kayaknya kalau tidak salah seorang raja yang sakit mata itu raja, sehingga dia pergi kemana-mana untuk mencari tabib, mencari dokter, mengeluarkan biaya yang itu besar tapi tidak sembuh. Tapi suatu saat ada orang bijaksana dalam kerajaan, dan orang bijaksana ini menyarankan, Baginda, kalau Baginda ingin sembuh dari sakit matanya, Baginda sepatutnya untuk sering melihat warna-warna hijau. Gitu. Nah, karena beliau seorang raja, maka memerintahkan kepada semuanya untuk mengecat apapun yang ada di sekelilingnya dengan warna hijau. Cuma permasalahannya kan tidak semua orang juga suka warna hijau, pasti terjadi konfrontasi itu nanti. Gitu kan? Maka karena itu akhirnya orang bijak tadi bilang, Baginda, untuk supaya Baginda bisa melihat warna hijau, tidak semuanya harus cat dengan warna hijau, tetapi cukup Baginda menggunakan kacamata warna hijau, maka semuanya akan nampak hijau. Begitu pula dengan kita tadi yang Bante sampaikan, jika kita berpikir yang positif sebagai kacamata kita, maka tidak ada yang negatif. Tetapi pada saat kita menggunakan kacamata yang negatif, maka tidak ada yang positif. Semuanya itu adalah pelajaran, cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau kita menyikapinya dengan hal yang negatif, maka kita akan muncul hal-hal yang misalnya tidak puas, jengkel, marah, benci, kayak gitu kan. Tapi kalau kita berpikir yang positif, ya untuk apa juga kita marah, ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk mencambuk diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang sukses, ya kita enggak apa-apa niru caranya untuk bisa mencapai kesuksesan. Tapi kalau melihat orang yang tidak sukses,
kita pun juga bisa belajar dari orang itu. Orang ini tidak sukses karena orangnya malas begini-begini. Maka karena itu saya jangan sampai malas. Saya harus bekerja, selalu harus usaha, harus punya ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya dia bisa mengelola sesuatu yang negatif untuk hal yang positif. Sama seperti halnya dulu waktu Bante tinggal di Thailand. Gitu kan. Awal-awal saya tinggal di Thailand, itu pikiran saya sering pulang ke Indonesia. Waktu itu tahun 98. Jadi saya begitu sampai di Thailand, Indonesia ada peristiwa rame-rame itu 98. Sehingga pikiran saya sering pulang ke Indonesia. Bagaimana ya umatnya, bagaimana keluarga, bagaimana teman, segala macam mikirnya. Padahal sesungguhnya tidak ada manfaatnya juga, orangnya di sana mikir sampai stres kayak apapun di Indonesia kan tidak ada manfaatnya. Nah, suatu saat saya ini kalau dalam kondisi seperti itu akan semakin nampak sebenarnya. Nampaknya kelihatan tambah semakin rajin. Kenapa? Karena saya mengelola sesuatu yang negatif itu untuk hal yang positif. Jadi begitu pikirannya sudah pulang ke Indonesia dan lihat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, saya sibukkan diri saya, pikiran saya untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan di sana. Sehingga terkadang saya membawa kaleng kanan kiri, nyirami pohon-pohon bunga-bunga di halaman wihara. Nyapu halaman wihara, Gamasala, Pusatagara, bersih semua. Itu karena mengelola sesuatu yang negatif untuk hal yang positif. Karena pikirannya sering pulang ke Indonesia, kita pegang buku Parita, kita hafalkan itu. Jadi mengelola sesuatu yang negatif untuk menjadi hal yang positif. Makanya semuanya tergantung pada diri kita bagaimana menyikapi hal-hal yang ada di luar diri kita. Untuk kebaikan kita, untuk kemajuan batin kita. Saya rasa demikian ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bante. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Ko Andrew Yogianto. Mungkin ini lebih cocoknya Ko Arya yang jawab ini. Bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri seperti minder dan insecure saat melihat beragam postingan menarik pada media sosial? Nah, bagaimana menjadi diri sendiri yang benar? Silakan, Ko. Yes, seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau kita melihat sesuatu yang indah-indah di sosial media itu hanya akibat atau result saja, hasil saja. Ya, tentunya orang-orang tersebut yang posting tentang result itu sudah menanam bibit-bibit sebab sebelumnya. Ya, apakah bibit sebabnya di faktor karma baik yang pernah dia tanam atau usaha yang luar biasa dia pernah tanam di waktu sebelumnya yang dia nggak posting dan kita lihat hanya yang bagus-bagusnya aja. Dan kalau misalnya kita membandingkan diri kita dengan beliau-beliau itu tentunya tidak fair. Karena kita ini anggapnya di titik 0 misalnya ya, sedangkan yang kita lihat itu di titik 100. Tentunya kalau kita mau supaya kita memotivasi diri kita, baik lagi ke Abhidhamma ya, kita lihat informasi masuk lewat mata, kita lihat di Instagram, ini luar biasa sukses orangnya misalnya dari segi materi ya. Nah, kita munculnya cetasikannya apa? Iri atau bermudita. Ya. Kalau kita ngiri berarti kita memproses energi tubuh kita, pikiran kita pun negatif ya. Tapi pada saat kita cetasikannya main adalah mau bermudita, kita turut berbahagia bahwa atas kebajikan yang pernah ditanam sebelumnya oleh orang itu dan proses yang pernah dia lewati sampai membawa dia ke titik sekarang di titik 100 itu sesuatu yang harus kita memunculkan muditanya kita gitu ya. Nah, dengan kita bermudita itu menjadi titik awal energi baik bahwa saya kalau bisa, kalau mau pun bisa seperti mereka. Jadi minder, insecure itu kan munculnya karena mungkin kita merasa, aduh, gua hina banget dia, mereka luar biasa gitu ya. Nah, jadi itu adanya di pergumulan pikiran kita gitu kan. Jadi
kalau melihat sesuatu yang indah di postingan sosial media orang lain gitu ya. Nah, bahwa kita kalau mau ke sana ya kita mesti kerjain PR kita untuk sampai ke sana gitu ya. Gitu Andrew ya. Banyak PR menuju ke titik 100 ya. Kita yang di tengah atau di 0 belum tahu ya kau ya. Kita belum Iya tahu. benar, gitu. Tentunya pada saat kita menjalankan ya, kita punya 3 kemungkinan ya. Kita lebih sukses dibanding dia, kita suksesnya sama, atau mungkin nggak sesukses dia. Ya, tapi balik lagi kita jangan bandingkan diri kita sama yang lain ya. Itu karena memang di dunia ini itu sosial media banyak flexing terjadi gitu ya. Gitu. Di kalangan ini juga saya pernah lihat postingan belum lama ini teman saya bilang banyak orang-orang yang mungkin start bisnisnya di titik 100 bahwa dia punya orang tuanya punya bisnis yang modal besar. Jadi pada saat anak itu bukannya nggak sukses ya, anak itu seseorang ini sukses di titik 200, dia flexing dirinya bahwa dia mulai dari nol. Padahal kan orang-orang yang tahu bahwa oh enggak, dia nggak mulai dari nol, dia mulai dari 100 gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya ditampilkan tidak pada kenyataannya. Tapi kalau kita mengetahui juga bahwa dia mulai dari 100, kita juga turut berbudita bahwa semua orang yang mulai di titik 100 dengan fasilitas yang diberikan keluarganya atau pada titik 100 belum tentu bisa membawa dirinya mencapai titik 200 gitu loh. Nah, jadi ya kita mengendangnya gimana gitu. Tentunya kalau kita, ini saya nggak tahu nih Andrew nih konteksnya apa, bisnis kah, atau karir kah ya, atau konteksnya apa gitu ya. Harusnya dialog lebih enak gitu kan. Jadi kalau misalnya konteksnya di bisnis ya kita harus start diri kita untuk bisa mengarahkan diri kita ke sana gitu. Dan kalau saya boleh tambahkan sedikit, salah satu yang paling luar biasa adalah kita juga belajar ke orang-orang yang terbukti sudah ada di titik yang lebih tinggi dibanding kita gitu ya. Jadi kalau kita ada di lingkungan di mana kita adalah orang yang paling sukses di lingkungan kita, itu adalah ruangan yang salah buat Anda. Tapi kalau Anda ada di tempat bahwa Anda di tempat disekelilingi oleh orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda, bahwa Anda bisa berinteraksi sama mereka, hanya tinggal waktu Anda akan selevel dengan mereka. Gitu ya. Mantap. Luar biasa. Thank you, Ko Arya. Nah, ini kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini sedikit lebih panjang, mungkin kita minta Ko Arya dulu jawab, nanti akan ditambahkan oleh Bante ya. Pertanyaan dari Stella, Namo Buddhaya, izin bertanya, bagaimana menghadapi panggung sandiwara di dalam pergaulan pekerjaan? Kita harus hidup dalam tekanan, di mana kita dinilai di sekeliling dengan negatif dari belakang, hanya karena ketidakpuasan terhadap jabatan kita, dan adanya unsur kecemburuan terhadap hal tersebut. Bagaimana sebaiknya kita lakukan untuk diri sendiri? Apakah tetap mencoba untuk mempertahankan yang akan berpengaruh merusak kepercayaan terhadap diri? Terima kasih. Mungkin Ko Arya dulu, nanti akan ditambahkan oleh Bante. Ya, boleh. Bisa ada baca juga ya. Sering. Kalau ada mainstream. Kalau ada orangnya boleh diceritain, ngomong aja. Maksudnya lebih cerita. Maksudnya gimana gitu kasusnya nih. Open mic mau nih. Yang siapa nih? Stella. Kita ask to start video dan kita ask to unmute ya mungkin ya. Iya, kalau misalnya ini boleh. Halo Stella. Apa Iya, mau? Ko. Hai, ya selamat malam. Malam, Ko. Malam, Bante. Iya, Mm-mm. izin bertanya, Ko. Mm-mm. Jadi ini dalam masalah pekerjaan sih, Ko. Ya, yang saya hadapin tekanan terhadap atasan dan teman-teman sekeliling sih, saya merasa begitu sepertinya saya semakin lama semakin dijauhin hanya karena mungkin posisi yang saya miliki dan mungkin yang ekspektasi mereka terhadap saya tidak sesuai atau bagaimana.
atau mungkin ada unsur dari pihak junior ya yang menilai kita masih kurang begitu kok. Kalau terus dipertahanin kan makin lama makin kepercayaan terhadap diri kita sendiri itu makin nggak ada kok. Oke. Ya kok itu sih. Terima kasih. Ya, oke. Nah, gini lebih jelas ya. Thank you ya, Ci Stella, atas paparannya. Jadi kita juga lebih berasa. Oke, jadi di sini ada ekspektasi yang tidak terdeliver gitu ya oleh atasan dan bawahan junior ya. Berarti ada unsur performance ya, Ci ya. Oke, jadi kalau sebelum saya bahas ke masalah performance, bahwa saya gini, saya melihat bahwa pikiran itu punya frekuensi ya. Mungkin bisa belajar lebih detail di bukunya Pak Adi W. Gunawan ya. Pak Adi W. Gunawan saya rasa juga pernah diundang ke sini untuk bicara. Kan ada frekuensi ya. Kalau kita ngomong sainsnya yang saya kutip dari bukunya Pak Adi, nanti bisa baca sendiri bahwa pikiran itu punya frekuensi dan punya kekuatan ya. Kalau pikiran kita yang kita tampilkan adalah kekhawatiran, ya, kebencian, atau sesuatu yang negatif gitu ya, pikiran itu lemah gitu ya. Ya, pikiran itu lemah kekuatannya. Tapi kalau yang kita pikirin adalah yang kebaikan, tentang suatu cinta kasih, joyful gitu ya, itu energinya sangat bagus dan kita punya bola energi yang kita pancarkan ke sekeliling kita tiap hari ya. Jadi kalau memang kita pancarinnya positif, akan menarik hal-hal positif juga yang frekuensinya sama gitu. Jadi kalau saya melihat dari segi pikiran adalah kalau kita berada di tempat disekelilingi oleh orang-orang yang energinya negatif, ya kita jangan sampai ikut-ikutan dan kita harus menjadi pusat energi positif di situ. Karena kalau misalnya kita tetap pancarkan yang negatif, ya kita akan kebawa suasana dan akhirnya jadi nggak enak. Tapi kalau kita lihat yang positifnya yang ada di situ, yang kita bisa memberikan dampak positif di situ, pikiran kita ya, kita set pikiran kita, apapun yang terjadi di kantor saya, pikiran saya harus positif. Pikiran saya harus joyful, berbagi, pakai cinta kasih dari dalam hati ya, gitu segala macam akan menarik kita, membawa kita ke tempat yang frekuensinya sama gitu. Jadi maksud saya gini, kalau kitanya positif, mereka yang negatif, ya pada suatu saat kalau energi kita lebih positif, mereka tuh akan mengerti, akan merasakan bahwa kita tuh keberadaan kita tuh membawa efek positif bagi mereka. Lewat apa? Mungkin lewat tindakan kita care ke mereka, bahwa kita peduli, kita nggak pusingin mereka ngomong negatif kita di belakang, tapi kita tidak bereaktif atas omongan negatif kita. Cepat atau lambat mereka akan menyadari bahwa keberadaan kita di situ itu punya efek positif. Kalaupun lingkungan itu nggak berubah, mungkin akan membawa kita ke tempat kantor lain yang memang dampaknya positif juga untuk kita gitu. Jadi hanya masalah waktu aja gitu ya. Pasti pikiran akan saling menarik seperti magnet. Nah, tapi kalau tadi Stella ada bilang bahwa ada tentang unsur performance, karena memang di kantor ya memang performance menjadi sesuatu yang penting juga gitu ya. Yang penting menurut saya satu kata adalah progress. Ya, mungkin kalau misalnya ekspektasi mereka di 1 sampai 10, di angka 10, kita udah terlalu lama di 3 atau 4 gitu ya, dan tidak menunjukkan progres, ya pasti memang pastilah ya secara manusiawi ada muncul rasa khawatir, kita nggak secure segala macamnya. Jadi memang ya kitanya harus perform sih ya. Tapi kalau memang tidak bisa perform, ya mungkin bukan give up, tapi kita bisa cari tempat lain atau kita evaluasi nih apa yang salah gitu ya. Apakah salahnya di diri kita pribadi, apa memang dari kerja tim gitu loh. Jadi banyak faktor sih ya, Ci ya. Jadi kalau saya melihat bahwa kalau yang penting progres. Progres itu bisa dari memang kita pribadinya atau tim kita, divisi kita yang nggak perform. Jadi
kalau ada progres, trust mereka pun lama-lama akan membaik, dan pada saat kita tetap tunjukin bahwa kita pikirnya positif, mereka tetap akan berasa bahwa kita kasih dampak positif ke mereka. Gitu sih. Jadi kurang lebih gitu, semoga bisa menjawab, tapi detailnya memang harus lebih detail ya Ci, ya, case by case gitu ya. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi urusan pikirannya harus tetap positif, sama yang kedua adalah progres gitu. Ya, baik, terima kasih Ko. Mungkin Bante bisa tambahkan singkat Bante, jangan terlalu panjang ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik. Jadi kita ini sebenarnya yakin nggak dengan hukum karma, hukum perbuatan? Kan juga di situ di dalam Manggala Sutta itu ada istilahnya upecca kata punyata, timbunan-timbunan kebajikan di masa lampau juga. Kita tidak akan menerima sesuatu yang memang bukan tanaman kita, tetapi kita akan menerima sesuatu yang memang itu tanaman kita. Jadi dengan kondisi hal-hal yang pernah kita lakukan, misalnya perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan walaupun kita sudah lupa, itu tetap akan berbuah, tetap akan berakibat. Kita akan ketemu keluarga yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, lingkungan pekerjaan yang tidak baik, dan bahkan hal-hal yang tidak baik yang lainnya juga akan kita ketemukan dikala kita memang ada sebab-sebab yang kita lakukan terlebih dahulu. Sebagai akibatnya ya demikian. Tapi yang harus kita lihat itu bukan hanya potongan cerita, keseluruhan cerita. Kenapa kita mengalami demikian? Pasti ada sebabnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui sebabnya itu karena perbuatan buruk, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak mengulang keburukan itu. Terus memperbaiki diri supaya kita bisa menyikapi itu dengan baik, dengan bijaksana, dan menyelesaikan masalahnya. Tapi ya memang semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup. Tapi kalau kita memang tidak mau mengambil risiko, ya biasa-biasa saja seperti yang lain-lainnya. Tapi kalau kita ingin lebih tinggi, lebih baik, ya pasti akan ada terpaan angin yang lebih kencang. Nah, di setiap kehidupan pasti ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang baik atau tidak baik. Tapi kan yang bertanggung jawab untuk perbuatan kita adalah diri kita sendiri. Maka karena itu, untuk hal yang seperti ini, yang pertama adalah tidak membiarkan pikiran kita berpikir negatif. Dan kemudian kita berpikir positif untuk kemajuan diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya rasa seperti yang tadi ungkapan yang pendek bahwa kebajikan menjadi solusi dari semua permasalahan apapun yang kita hadapi. Sering-sering melakukan kebaikan, yang membaca parita, meditasi, function, baik kepada mereka semua yang ada di sekeliling kita, menjadi pribadi yang baik di dalam keluarga juga baik, di dalam lingkungan masyarakat juga baik, di dalam pergaulan juga baik, di dalam pekerjaan kita juga berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan disitulah kepercayaan orang pasti akan muncul, dan hal-hal yang baik yang lainnya pasti akan kita ketemukan. Ini untuk mempersingkat saja, padahal ya ada singkat. Terima kasih. Baik, baik Bante, ini ada satu pertanyaan terakhir. Tadi berhubungan dengan Manggala Sutta. Ini juga ada yang nanya tentang Manggala Sutta. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Namo Buddhaya Bante, saya mau bertanya cara menghindari teman yang hanya mau berteman sama kita saat kita punya uang saja. Tapi saat kita susah dia menghindar dari kita. Apakah dengan membaca Manggala Sutta, karena isi parita tersebut kita bergaul dengan orang bijaksana, tidak berteman dengan yang dungu? Tolong dibantu Bante dengan penjelasannya. Terima kasih. Ya sesuai dengan Manggala Sutta itu tadi, ya kita carilah teman-teman yang baik. Minimal ya orang yang sering pergi ke tempat ibadah, bergaulah dengan orang-orang yang pergi ke tempat ibadah. Karena memang kita ini terbentuk dari berbagai macam kondisi gitu. Bisa saja terbentuk dari karma masa lampau kita menjadi seperti apa saat ini, dan kemudian kita juga akan terbentuk dari lingkungan keluarga. Orang tua kita kayak apa, saudara kita kayak apa. Nah, kemudian nanti juga akan terbentuk oleh kondisi lingkungan juga, oleh pergaulan kita juga kayak gitu. Tapi semuanya ini berawal dari diri kita sendiri. Dan dikala kita telah melakukan hal-hal yang baik, ketemu hal-hal yang baik. Tapi ya memang kondisinya orang macam-macam, berbeda-beda ya. Salah satu misalnya contohnya, ada orang yang lahir
langsung di dalam keluarga yang baik. Semuanya ada. Tapi harus diingat, orang bisa terlahir seperti itu juga karena timbunan kebajikan masa lampaunya ada. Ada yang lahir di dalam kehidupan keluarga yang tidak baik. Perekonomian juga tidak baik. Untuk kebutuhan hidupnya saja susah gitu kan. Mungkin sandang pangan papan tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan mungkin istilahnya itu untuk rumahnya saja, mungkin tipenya RSRS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja sangat sulit sekali lah. Itu kan bisa dibayangkan sulitnya kayak apa hidupnya gitu kan. Tapi itu semuanya tidak terlepas karena timbunan masa lampau kita yang negatif. Nah, tapi yang harus kita sikapi sekarang, walaupun sesulit apapun sekarang, upayakan untuk kita tidak melakukan keburukan. Kita tetap menerima akibat dari karma masa lampau kita yang dahulu, tapi untuk saat ini kita tidak menanam lagi, tetapi yang kita tanam adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang diajarkan oleh guru agung kita, sehingga bisa saja dari gelap terbitlah terang, bukan dari gelap menuju kepada tempat yang gelap, dari hidup yang susah, kemudian kita melakukan keburukan-keburukan, hidupnya malah semakin terperosok. Tapi yang sudah kondisinya baik karena timbunan kebajikan masa lampaunya, ya jangan hanya menikmati saja, karena kondisi itu tidak kekal. Kalau kita hanya nikmati tanpa berpikir untuk menanam kebaikan, maka yang sudah dimiliki, yang dirasakan, itu pasti akan segera habis dan berubah menjadi hidup yang susah. Maka yang kondisinya sudah baik, tetaplah mengupayakan berbuat kebajikan, supaya kebajikan ini mampu menopang kebahagiaan yang sudah dimiliki, yang sudah dirasakan. Semangat dan semoga kita semuanya beroleh kemajuan batin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Sebenarnya di YouTube masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin di sesi yang lain bisa ditanyakan, atau pertanyaan kita keep, nanti kita minta Bante untuk jawab nanti ya, setelah kita closing. Nah, Bante dan Ko Arya, kita akan ada performance dari Cilifun. Kita akan dengar performance dari Cilifun, nanti kita akan ke closing statement. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan dari YouTube akan kita tanyakan di akhir sesi setelah closing, jika Bante berkenan. Oke, Cilifun, are you ready? Oke, silakan Ci. Selamat malam Bante, selamat malam Ko Arya, selamat malam juga Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama Sautihotu Namo Buddhaya. Baik, saya akan membawakan lagu Hidup yang Benar atau Dunia ciptaan dari Kojoki. Selamat mendengarkan. Tempat bagi kita menangis dan tertawa.
Terima kasih, Filipun. Thank you so much. Lagunya luar biasa banget. Nah, sebagai closing statement, kita akan tanyakan kepada Bante dan Ko Arya harapan. Saya kalau selalu closing statement itu saya selalu berharap ini. Apa harapan Bante dan Ko Arya untuk hidup yang masih panggung sandiwara ini? Atau hidup yang sudah tidak panggung sandiwara juga? Boleh, silakan. Silakan ke Bante dulu. Ya, baik. Terima kasih. Saya menyortir dari lagunya Cilipun yang tadi disampaikan sedikit, bahwa hidup ini kita adalah semua sama di mata dunia. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup. Walaupun jalan yang kita tempuh berbeda, tapi kita adalah sama-sama manusia yang sama-sama memiliki tujuan hidup bahagia. Maka lewatilah, laluilah, pegang teguh Dhamma sebagai solusi untuk kita bebas dari semua duka. Maka pastikan hidup kita terus berproses dengan benar untuk mencapai kebahagiaan, mencapai kebebasan. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, yang pastinya juga memperoleh kemajuan batin dari setiap Dhamma yang kita pelajari dan kita praktekkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante Anumodana. Silakan Koko Arya, silakan Ko. Apa harapan Koko untuk orang-orang yang hidupnya masih panggung sandiwara atau hidupnya yang sedang panggung sandiwara gitu. Apa harapan Koko ke depannya? Unmute kok, masih belum. Ya, sorry. Ya, kalau saya ada dua. Satu ke diri sendiri dan kita melihat ke orang lain ya. Ke diri sendiri ya, kita lebih baik jadi diri kita apa adanya. Ya, diri kita apa adanya, karena mau sandiwara atau mau apa adanya tetap aja hukum karma yang nyatet ya, gitu kan, yang ngefek. Ya, jadi yang penting apakah pikiran, ucapan, perbuatan kita bermanfaat bagi kita, keluarga dan sekitar, itu kan gitu ya. Dan juga harapan saya untuk kita melihat keluar. Pada saat kita melihat keluar, terutama di zona online, kita melihat sosial media orang ya, kita mesti bijak juga. Bahwa pada dasarnya semua orang mau kelihatan baik. Ibaratnya semua billboard mau kelihatan cantik ya. Makanya diedit ya foto-fotonya ya. Ada filter dan lain-lainnya. Sama. Kita pun punya sosial media mau kelihatan cantik. Begitu juga orang lain. Sehingga pada saat kita melihat sosial media orang lain, kita punya persepsi yang dilandasi dengan kebijaksanaan. Bahwa orang lain itu hidupnya nggak semuanya seperfect yang dia posting. Sehingga kita juga lebih bijak di melihat sosial media ya, lebih bijak bahwa semua manusia ya, semua manusia hidupnya tidak seindah postingan sosial media. Semua manusia ya, balik lagi ke Ataloka Dhamma ya, di mana ada suka ada duka ya, ada dipuji dicela ya, ada ya Ataloka Dhamma ada ya, ada 8 kondisi yang semua manusia hadapi. Jadi kalau kita mau hidup kita banyakkan yang baik-baiknya, yang sukanya dipuji, tidak apa sih itu yang 8 itu ya. Jadi ya kita banyak-banyak berbuat baik supaya kondisi-kondisi baik itu yang terjadi sama kita, bukan yang dukanya dan grup-grupnya yang lain gitu. Oke. Paling itu aja, Ted. Baik, terima kasih Ko. Jadi pada konklusinya, iyakah hidup ini panggung sandiwara? Ya tergantung kita, karena kita sutradaranya. Nah, saya akan tutup sesi hari ini dengan sebuah puisi. Iyakah hidup ini panggung sandiwara? Mari lihat ke dalam diri kita. Sudahkah berbuat baik? Sudahkah mengembangkan diri? Mari lihat ke dalam diri kita, mulai berbuat baik, mulai mengembangkan diri, agar semakin hari semakin mulia. Kita harus menjadi sutradara hidup, mengarahkan hidup kita lebih baik dan lebih baik, mencapai tujuan yang mulia. Semoga panggung sandiwara segera sirna dalam ketidaktahuan. Semoga panggung sandiwara beralih menuju panggung spiritual.
Semoga hidup kita semakin baik dari waktu ke waktu selamanya dimanapun kita berada. Sadu. Nah, berikutnya Bante, kami meminta Bante untuk pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Bante. Baik, terima kasih Hanumodana untuk semuanya ya. Jadi memang kita ini sesungguhnya menjadi penentu maju atau mundurnya Buddha Sasana ini. Maka Bante sampaikan banyak terima kasih kepada tim DSO yang mampu bertahan hingga sampai saat ini. Semoga akan terus mempertahankan kebajikan yang sudah dilakukan ini untuk lebih kreatif lagi, lebih aktif lagi, supaya akan bisa menyuguhkan dhamma yang luar biasa yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga bermanfaat bagi banyak orang, banyak makhluk yang ada di sekeliling kita. Semoga dengan kekuatan keyakinan pada Tiratana, kekuatan kebajikan, apapun yang Ibu Bapak Saudara sekalian lakukan, Pak Arya juga, panitianya juga, dan tim DSO, dan juga para sponsor dimanapun berada, semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan ini menjadi semoga jasa-jasa kebajikan ini juga melimpah kepada leluhur-leluhur kita, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, semua makhluk yang ada hubungan karma dengan kita, semoga mereka semuanya turut berbahagia. Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula, semoga pekerjaan yang Anda kerjakan, usaha yang Anda lakukan memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan. Semoga keluarga Anda semuanya hidup rukun, hidup damai, dan bahagia. Silakan sekarang konsentrasi pikirannya. Nanti akan membacakan Anumodana kata. Yadha wariwaha pura paripurenti sagarang. Ewa mewa itu dinang petanang upal kembati. Icitang patitang tumhang ipamewa samijatu sabi purentu san kapa. Cando panak raso yata manjoti raso yata sabi tiyo wiwak jantuk. Sabarogo winak satu mate bawa wantara yosuki digayuko bawa abiwadana silesa nicang muda padayino cataro damawa danti ayu wano sugang baklang punya sidani kata sanyana kata ini sanca bagino hontu satanata pawanaka ye biyak gunawatan camaya mata pita dayo ditame capya ditawa anyi majatawirino sata titanti lokas minte bumacat uyonika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumo dan tute sayang ye cimana pajananti dewa te sangiwe dayung maya dinana punyanang anumo dana hituna sabe sata sadahontu awira suka jiwino kema padan sapa pontu te sasa si jantang suba bawatu saba manggalang rakentuk sabah dewata, sabah Buddha nubawena, sabah Dhamma nubawena, sabah Sangga nubawena, sada soti bawantute. Sadu, sadu, sadu. Baik, Anumodana. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan tutup dengan nama Karapaka. Baik semuanya, mari kita bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supartipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Bapak Ibu semuanya, mari kita bersikap anjali. Kita akan mengucapkan Okasa Wandami Bante kepada Bante. Saya mengucapkan Okasa, sama-sama kita mengucapkan Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Tiada perlindungan lain bagi kita, Buddha, Dhamma, Sangha pelindung kita berkat kebenaran pernyataan ini. Semoga Anda semua selamat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bante. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan melihat pengumuman dari panitia yang pengumuman untuk acara DSO berikutnya.
Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya mewakili panitia, mohon maaf apabila ada pertanyaan belum terjawab, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan di panitia. Semoga kita semua tetap bersemangat untuk praktik dhamma dan semoga tetap semangat dalam berbuat kebajikan. Sampai sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk terus berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Ko Arya dan Bante.